Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk tutorial kali ini, yaitu tentang pencatatan transaksi dalam hal untuk stok opnam, di mana pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas tentang retur penjualan dan pengurangan harga. Kalau tutorial sebelumnya kita bahas tentang retur pembelian, maka dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh sebuah usaha atau perusahaan ada juga yang namanya retur penjualan dan pengurangan harga. Di mana pada saat penjualan tentunya kegiatan yang dilakukan tersebut ternyata pada suatu saat pembeli tidak puas dengan apa yang kita kirim, baik kualitas barang, kuantitas barang, maupun warna dan sebagainya yang memang tidak sesuai dengan pesanan. Makanya ada yang namanya retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga ini retur penjualan dan pengurangan harga itu akan mempengaruhi sebuah transaksi atau akun tertentu di mana timbullah akun baru yang namanya retur penjualan dan pengurangan harga. Kita ilustrasikan atau kita kasih contoh yang real bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 di tanggal tersebut ternyata dikirim yang namanya nota kredit. Nota kredit dikirim kepada toko Madiun seharga 2.500.000. Maka kata-kata nota kredit tersebut menimbulkan adanya sebuah akun baru yang namanya retur penjualan, di mana bahwa retur penjualan itu nanti akan bertambah buat si penjual. Tetapi untuk penjual sendiri juga piutangnya akan berkurang. Sehingga pada saat yang demikian itu terjadi transaksi yang namanya retur penjualan dan pengurangan harga. Sini adalah piutang dagang, di mana terjadi retur penjualan itu bertambah sejumlah 2,5 juta, tetapi piutang dagang kita juga berkurang 2,5 juta. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada saat tersebut penjualan yang kita lakukan sebelumnya adalah penjualan yang dilakukan dengan secara kredit, maka timbulnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit 2,5 juta, kemudian piutang kita berkurang 2,5 juta. Mudah-mudahan untuk pembahasan tentang retur penjualan dan pengurangan harga sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita akan lanjut di mana ada yang namanya potongan penjualan. Potongan penjualan itu hampir sama dengan potongan pembelian. Kita berjualan pun kadang-kadang memberikan sebuah diskon kepada para pembelinya. Kenapa? Untuk memberikan daya tarik tersendiri agar dia menjadi customer yang loyal kepada kita Karena zaman sekarang itu susah untuk membuat customer loyal. Di antaranya adalah salah satunya memberikan potongan penjualan. Kita contohkan. Pada tanggal 29 Maret 2015 diterima pembayaran. Kita berarti terima pembayaran dari toko Madiun atas penjualan barang dagangan tanggal 25 Maret. Berarti atas penjualan yang dilakukan sebelumnya, yaitu tanggal 25 Maret. Seharga berapa? 45
juta. Nah, itu ada syaratnya karena adanya potongan penjualan ya. Yaitu syaratnya 2/10 N/30. Di mana syarat tersebut berarti jika pembayaran yang dilakukan ya ternyata 1 sampai dengan 10 hari ya, batasnya, maka akan mendapatkan potongan sejumlah 2% dan pembayaran dilakukan maksimal 30 hari. Nah, ini ternyata dari tanggal 25 ke tanggal 29 itu adalah termasuk kategori yang mendapatkan potongan karena kurang dari 10 hari. Oke. Makanya timbulnya adalah potongan penjualan. Oke. Penjualan yang dilakukan pada saat itu adalah 45, kemudian dikurangi retur ya, retur 2,5 juta, berarti udah mengurangi. Jadi untuk menghitung syarat mendapatkan